basah karena dia mengandung uap air. Kenapa dikering? Karena tidak ada uap airnya. Ya, jadi sedikit atau rendahnya kandungan uap air dalam udara itulah yang mempengaruhi kelembapan udara, kelembapan massa udara tersebut. Ya, secara garis besar kelembapan udara itu dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama kelembapan absolut, yang kedua kelembapan relatif. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Di situ ada jelasnya bahwa ukuran banyaknya uap air dalam gram dari dalam 1 meter kubik ya udara lengas. Ya, lengas itu campuran udara kering dengan udara uap dan uap air. Jadi kalau misalnya saya terjemahkan di sini yang disebut dengan udara ya lengas, ya, lengas itu artinya itu udara yang lembab ya, karena beberapa pihak juga menyamakan ya kelengasan dengan kelembapan itu sama dan dinyatakan dalam gram per meter kubik. Nah, sementara kalau untuk relatif humidity atau kelembapan relatif itu perbandingan dalam persen antara uap air dengan uap air jenuh pada suhu yang sama. Ya, mungkin kalau kamu baca penjelasan di sini atau definisi yang ada di situ kamu agak bingung ya. Oke, saya jelaskan di sini ya, saya kasih ilustrasinya. Oke. Nah, pertama kita punya 3 kelas nih. Kelas A, B, C. Jadi kelas A itu dia tidak ada airnya, kelas B itu setengah airnya, dan kelas C itu ada penuh airnya ya. Kita anggap bahwa air yang dimuat oleh gelas ini misalnya itu 150 meter, 50 mm ya, 150 mm pada suhu 37 derajat Celcius ya. Nah, kalau misalnya ini daya tampung si gelas ini ya, kalau penuh dan seperti ini, maka daya tampung keseluruhan adalah 150 mm. Nah, daya tampung maksimal itulah yang kita namakan kelembapan mutlak. Jadi kelembapan mutlak itu kalau saya bahasakan sederhananya adalah daya tampung maksimal suatu massa udara pada suhu tertentu. Kenapa suhu tertentu? Nah, itu jawabannya. Kenapa suhu tertentu? Karena massa udara itu dia mirip seperti balon yang ditiup dan dikempiskan gitu ya. Artinya kalau massa udara dipanaskan dia mengembang, kalau dia dinginkan dia akan mengerut. Otomatis ketika dia mengembang tersebut pasti daya tampung si massa udara terhadap uap air itu berubah gitu ya. Ketika dia dipanaskan daya tampungnya akan besar, ketika dia kedinginkan maka daya tampung dia akan mengecil. Makanya ada syarat di situ. Jadi tidak hanya disebutkan di situ kapasitas maksimumnya berapa, tapi ada syarat suhunya berapa dulu begitu. Kenapa? Karena setiap suhu pasti kapasitasnya akan berubah, berbeda. Misalnya di kasus ini kita buat misalnya 150 mm pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua kita lihat di sini ada gelas B. Yang gelas B ini kan tulisannya 50% di sini kelihatannya. Jadi gelasnya itu tidak terisi penuh gitu loh. Sementara gelas C malah kosong, sama gelas A malah kosong sama sekali ya. Nah, dan kita terjemahkan yang gelas A ini kelembapan mutlaknya 150 mm tapi relatifnya 0%. Yang B mutlaknya 150 mm relatifnya 50%. Yang C mutlaknya 150 mm relatifnya hanya mencapai 100%. Ini ya. Ingat ini seperti kalau itu ya, kayak seperti ini. Kalau misalnya manusia punya kandung kemih ya, kandung kemih kita ini kan biasanya kan kita tergantung suhu juga. Atau kalau misalnya kamu berada di daerah yang sangat dingin, misalnya kamu kayak di kelas ya, misalnya di kelas kan ada AC nya sangat dingin, pasti kan rata-rata kalian pasti suka ingin buang air ya. Itu kenapa gitu? Apakah karena kandung kemih kita bermasalah? Tidak. Sebenarnya pada normalnya ketika suhunya mendingin maka otomatis si kandung kemih kita itu juga akan mengkerut ya, sehingga daya tampung terhadap air seni akan berkurang. Nah, makanya kita kalau misalnya di daerah yang dingin itu otomatis keinginan untuk buang air kecilnya tinggi gitu, bolak-balik ke WC. Sementara kalau misalnya kamu lagi di tempat yang panas, nah itu kandung kemih juga akan mengembang, sehingga pasti daya tampung terhadap air seni
apa? Artinya kandungan apa namanya itu dia, kapasitas maksimal uap air di udara itu berapa? Nah, begitu. Nah, itu kan absolute humidity itu berapa dibagi dengan berapa maksimum di kandung massa udara. Berarti kelembapan relatif itu lebih ke arah kelembapan yang real, yang ada berapa. Kalau mutlak itu maksimalnya, kalau si relatif itu realnya berapa begitu loh. Saya mampunya maksimalnya 150 juta misalnya gitu. Tapi real duit kamu ada berapa? Oh, saya punya cuma 70 juta sekarang. Nah, itu seperti itu perbandingannya. Kali 100%, maka relative humidity itu satuan adalah per persen, ya. Alat untuk mengukur kelembapan udara itu disebut dengan hygrometer ya. Ini alatnya seperti ini. Jadi satuan itu dia kalau ukurannya dari 0 sampai 100, berarti 0 ini sangat kering, 100 itu sangat basah. Kalau kita bandingkan dengan di sini, maka otomatis di sini dia kelembapannya 0, di sini kelembapannya bisa 100%, ya. 100%. Dulu saya pernah punya pengalaman pas zaman kuliah itu, kita ini ya, itu meneliti di daerah sekitaran Bandung Selatan kan banyak itu perkebunan teh ya. Nah, itu kan dingin sekali. Itu pada malam hari itu ketika dicek itu dia hygrometernya itu kelembapan udara itu sampai hampir 100% ya. Jadi sangat lembab sekali. Sangat lembab. Makanya itu ada saran kalau misalnya kamu keluar malam gitu, naik motor kah atau jalan kaki gitu ya, disarankan menggunakan jaket gitu. Kenapa? Karena biasanya kelembapan udara di bumi itu atau di Indonesia lah, khususnya di Indonesia, tingkat kelembapan udara itu dia sangat tinggi terjadi pada waktu malam hari. Nah, ya. Mungkin itu adalah bagian dari efek dari ini proses pemanasan di siang hari ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kelembapan udara itu bisa tinggi di suatu tempat sementara tempat yang rendah? Jadi nggak semua tempat di permukaan bumi itu sama kelembapan udaranya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Misalnya di Indonesia, negara kita ini kan negara tropis ya. Pemanasan udaranya itu dia dilakukan oleh matahari sepanjang tahun. Tidak ada istilah di Indonesia ini ada musim dingin, tidak ada. Semuanya kemarau ya, bukan kemarau. Semuanya kita ini musimnya itu semua penuh dengan matahari. Matahari terbit satu hari itu 13 jam, 12-13 jam satu hari. Gak pernah ada ceritanya matahari di Indonesia itu terbit hanya 9 jam. Nah, itu mempengaruhi tingkat penguapan air yang sangat tinggi. Nah, begitu. Makanya jangan heran kalau misalnya kenapa kondisi sangat tinggi kelembapannya, ya karena negara kita negara kepulauan. Negara kepulauan berarti dikelilingi oleh laut. Laut merupakan sumber air. Air dipanaskan oleh matahari, maka terbentuklah uap air di udara. Makanya gak heran di Indonesia awannya banyak, mau siang hari mau malam hari, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak ya suatu tempat dengan sumber air, gitu loh. Artinya makin jauh jarak suatu tempat dengan sumber air itu, maka otomatis iklimnya akan cenderung makin kering, gitu. Misalnya Indonesia ini kan negaranya negara kepulauan, sehingga hampir semua daerah di Indonesia itu pasti terpengaruh oleh laut, ya. Coba kita bandingkan dengan misalnya negara-negara Asia Tengah, ini contohnya di sini ada ya. Kamu lihat di sini yang warna hijau, di situ mereka tuh sangat jauh dari pengaruh laut ya. Kenapa? Karena letak negaranya itu di tengah-tengah benua Asia, begitu ya, benua Asia Eropa. Sehingga apa? Sehingga pengaruh lautnya sangat sedikit. Bandingkan dengan negara kita ini sebelah tenggara sebelah sini, negara kita ya, kepulauan dikelilingi laut, maka jelas hampir semua negara bagian negara kita itu cenderung lebih basah dibandingkan di daerah ya Asia Tengah, kayak negara Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, termasuk mungkin Afghanistan lah ya. Oke, lanjut lagi ya. Itu dia kelembapan udara ya. Jadi ingat, kelembapan udara itu dia adalah banyak sedikitnya uap air di udara yang dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah tingkat pemanasan oleh matahari atau tingkat penguapan. Yang kedua oleh jauh atau dekatnya jarak suatu daerah dengan perairan, terutama laut dan gitu. Oke. Unsur berikutnya adalah angin. Nah, angin itu apa? Nah, angin itu saya terjemahkan di sini. Angin adalah massa udara yang bergerak. Nah, itu simpelnya seperti itu ya. Artinya kamu gak usah hafal juga, sebenarnya udah ingat. Jadi kalau kamu lihat tuh ada angin, berarti massa udara yang bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena apa itu? Nah, berdasarkan hukum Betti-Belot, angin bergerak itu diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya
kita taruh di sini misalnya gini ya, kemarin kan saya buat ya, positif, kemudian positif, oke, negatif, ini kita dorong ke sini, tengah, positif lagi, maka jelas massa udara itu bergerak dari mana? Nah, tanda panah di sini, dari yang plus ke yang minus. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia datang dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Nah, begitu. Sebaliknya juga kalau misalnya posisi si minus ini ada di luar, misalnya ini kita kasih gambar lagi lah ya biar gampang ya. Nah, ini ya, minus, oke, minus. Ini kemarin sudah ajarkan ya. Salah. Oke. Minus. Nah, begitu. Kalau seperti ini, nah berarti otomatis udaranya atau anginnya bergerak keluar, ya, keluar dia nya. Nah, begitu. Nah, itulah pokoknya ya. Ya. Jadi angin itu apa? Saya ulang lagi, angin adalah massa udara yang bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak dari, ya, dia bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Nah, begitu. Itu hukumnya itu. Kenapa? Kok bisa bergerak seperti itu? Lihat hukum Base-Belot ya. Air mass is moving from the higher pressure region to the lower pressure region. Jadi dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa? Karena pasti ya proses atau pola pemanasan permukaan bumi itu berbeda-beda tiap tempat. Toh, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sehingga ada daerah yang dingin, ada daerah yang panas, ada daerah tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Maka otomatis disitulah terjadi pergerakan massa udara tersebut yang disebut dengan angin. Dia bawa itu awan sekalian, ya. Nah, angin itu sendiri katanya gitu ya, akibat adanya rotasi bumi, dia berbelok ke arah kanan di utara dan berbelok ke arah kiri di selatan. Jadi angin itu dia geraknya nggak lurus, ya. Dia harus belok. Kenapa? Karena bumi berotasi. Nah, ini sehingga dia ada gaya yang disebut dengan gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Gaya yang membelokkan arah mata angin, sehingga angin itu harusnya dianya lurus. Harusnya adanya lurus seperti ini misalnya, oke. Nah, begini. Akibat Coriolis dia belok ke kanan, di utara dia belok ke kanan, di selatan dia belok ke kiri. Ini lalat seperti ini. Nah, ininya, nah begitu. Jadi dia nggak bisa lurus, dia harus belok dia gitu. Kenapa Coriolis muncul? Nah, Coriolis muncul itu karena ada rotasi bumi. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada rotasi bumi gimana Ustaz? Ya nggak ada Coriolis. Kalau nggak ada Coriolis ya nggak ada pembelokan arah angin. Nggak ada arah angin, berarti ya otomatis nggak ada perbedaan tekanan, maka nggak ada awan bergerak. Nggak ada bergerak, mati dia semua karena nggak ada udara. Gitu ya. Jadi ya ini ada gambar di sini saya udah buatkan ini. Nah, ini ada ilustrasinya, ya ilustrasi dari hukum Base-Belot seperti ini. Jadi kalau misalnya posisi ini adalah daerah timur, ini daerah barat, ini utara, ini selatan, maka posisi kita ini posisi menghadap ke arah sana ya, menghadap ke arah barat posisinya ya. Bukan menghadap ke timur, ingat, menghadap ke arah barat. Nah, ini ya, menghadap ke arah barat. Di sini tekanan rendah, tekanan tinggi. Nah, massa udara bergerak kan dari tekanan tinggi ke rendah. Oke, sampai di tekanan rendah. Akibat Coriolis tersebut dia belok ya, harusnya lurus ya, nabrak di sini, tabrakan, tapi ternyata enggak, dia belok, belok ke sini, nah, ke atas ke sini, ini ke utara terus ya, ini ke selatan terus, nah
maka saudara tidak akan bergerak lurus, tapi dia akan belok. Walaupun di daerah tropis efek dari Coriolis ini cenderung lebih kecil dibandingkan daerah kutub ya. Kalau kutub itu bahkan udaranya dia berbelok-belok itu sampai ke bentuk lingkaran. Sementara kalau di daerah tropis tidak ada seperti lingkaran, jadi dia nggak akan seperti itu. Oke, nah itu dia angin. Dalam membahas mengenai angin, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah kekuatan angin, yang kedua adalah arah angin, yang ketiga adalah kecepatan angin. Jadi angin itu punya kekuatan. Kenapa kuat dianya? Karena angin itu memiliki faktor yang mendorong angin tersebut bisa kuat. Apa itu? Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kekuatan angin. Kekuatan angin itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama ada gradien barometrik, yang kedua adalah hambatan barrier. Hambatan atau barrier. Sebelum ke sini pasti kamu bingung ya, apa kira-kira gradien barometrik itu? Nah, di sini ada. Nah, ini. Untuk mengukur atau memetakan kekuatan angin, kita menggunakan hukum Stephenson, gitu ya. Bahwa dikatakan di situ bahwa the wind strength is proportional to its barometric gradient, gitu ya. The wind strength is proportional to its barometric gradient, gitu ya. Jadi kekuatan angin itu berbanding lurus terhadap gradien barometriknya. Ya, ingat memori, kekuatan angin itu berbanding lurus terhadap gradien barometrik. Apa gradien barometrik? Gradien barometrik adalah angka yang menunjukkan ya perbedaan tekanan udara untuk 2 isobar atau 1 derajat jarak di ekuator. Jadi ada 2 isobar, jaraknya itu dia 1 derajat. 1 derajat itu artinya berapa? Artinya itu dia sama dengan 111 km. Ya. Jadi kenapa kok 111 dan hanya di ekuator? Karena ini ada penjelasannya. Nah ini ya, mengapa hanya di ekuator 1 derajat jarak bujurnya? Kamu lihat di sini ya. Yang bujur itu adalah longitude ini ya, yang ke atas itu ya. Nah, yang memanjang ini dari utara ke selatan itu longitude namanya. Itu disebut dengan daerah garis bujur. Semakin ke utara makin selatan, itu garis bujur tersebut akan semakin rapat. Sehingga apa? Sehingga jarak yang memenuhi syarat 111 km itu hanya ada di wilayah tropis. Sementara semakin ke kutub di utara atau selatan bumi, maka jaraknya akan menyempit. Makanya di situ ada saya katakan di situ dia adalah jarak di ekuator 111 km. Jadi ada 2 isobar. 2 isobar itu jaraknya 1 derajat. Satu isobar pertama itu 1 derajat, isobar kedua 2 derajat. Berarti bedanya kan 1 derajat toh. Nah, 1 derajat itu yang disebut dengan 111 km untuk daerah ekuator. Ya, jadi gradien barometrik apa? Angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara untuk 2 isobar. Jarak 2 isobarnya 1 derajat. 1 derajat di ekuator sama dengan 111 km. Rumusnya bagaimana? Ya, gradien barometrik AB sama dengan beda isobar A sampai B 111 km dibagi jarak isobar AB kali 1 milibar. Jadi MB ini sama dengan milibar ya. Milibar. Ini contoh soalnya. Jadi kita buktikanlah bahwa ternyata AB itu dan BQ memiliki kekuatan angin yang berbeda. Siapa yang lebih kuat? Kita lihat di sini. Nah, ini rumus ini udah ketahui ya. Kita lihat di sini ya, bahwa gradien barometrik AB itu sama dengan 100. 100 dari mana Ustaz? 100 itu dari sini. Ini beda ya. Jadi garis isobar yang pertama itu dia nilainya 1000 milibar. Garis yang kedua nilainya 900 milibar. Dikurang jadi tinggal 100 masuk ke situ ya. Kemudian 111 ini adalah angka tadi itu jaraknya dibagi dengan 80 kilo. Nah, 80 kilo. Nah, 80 kilo mana? Ini 80 kilo ya. Jarak AB. Jadi jarak isobar 1 isobar 2 jaraknya 80 km. Jadi kalau di sini ada garis ini, garis apa namanya? Garis apa namanya? Garis bujur, maka garis bujurnya itu dianggap itu antara AB sama PQ adalah 1 derajat. Ya. Dibagi segala macam dapat angka 138 milibar. Kemudian yang GB PQ, nah ini masukin angka itu 74. Maka kita lihat di sini ya bahwa gradien barometrik AB lebih besar dibandingkan gradien barometrik PQ, sehingga bisa disimpulkan bahwa kecepatan angin di AB lebih cepat dibandingkan PQ. Itu kalau ngomong kecepatan. Nah, bagaimana dengan kekuatan Ustaz? Nah, pertanyaan yang saya sama kalian. Kalau misalnya ada mobil bergerak cepat dengan mobil bergerak lambat, kira-kira yang mana yang duluan akan mendorong sebuah benda itu terlempar jauh? Yang cepat atau yang lambat?
kira-kira kalau misalnya kursi ditabrak kedua mobil tersebut, mana yang kursi yang akan terpental jauh dan mana yang tidak terpental? Pas sudah langsung ada di benak kalian, artinya ada logika di situ ya. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi jelas ya bahwa semakin dekat jarak antara isobarnya, maka semakin kuat anginnya dan semakin cepat juga anginnya. Jadi kecepatan dan kekuatan angin berbanding lurus dengan gradien barometrik. Nah, tambahan lagi berarti. Contoh, lanjut. Berikutnya adalah arah angin ya. Angin itu punya arah. Nah, angin punya arah. Jadi bergerak kemana gitu. Nanti ada angin namanya angin. Angin itu ada namanya juga nah ya. Jadi selain dia arah juga punya nama. Gitu. Misalnya ini. Nah, ini. Misalnya namanya adalah angin barat. Angin barat, kalau dikasih nama angin barat, maka namanya itu adalah mengindikasikan dari mana dia angin datang. Ya, misalnya angin barat, berarti angin yang datang dari barat. Nah, tapi kalau nanti ditambahkan lagi informasinya, angin barat bergerak ke arah 90 derajat, maka angin barat yang berasal dari barat bergerak ke arah timur. Nah, itu menerjemahkannya ya. Sama misalnya kalau kita ganti namanya angin tenggara, bergerak ke arah 180 derajat, maka angin yang bergerak dari tenggara bergerak ke arah selatan. Gitu. Karena apa? Karena di sini sudah kelihatan bahwa kalau dia nilainya 0 derajat atau 360, berarti bergerak ke arah utara. Kalau 90 ke arah timur, 180 ke selatan, 270 ke barat. Nah, itu dia arah mata angin. Biasanya kamu temukan itu di kompas-kompas tadi. Nah, kompas banyak ya. Saya tahu kamu pasti paham lah dengan ini ya. Oke. Nah, arah angin itu dipengaruhi oleh ini tiga faktor ini gitu ya. Yang pertama adalah barometric gradient. Nah, jelas lah gitu. Karena barometric gradient itu start pasti kesini kembali toh. Kesini kembali gitu ya, kembali ke sini ya, kembali. Kan nggak mungkin itu arah angin datang dari daerah tekanan rendah ke tekanan tinggi toh. Pasti dia akan datang dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, itu disebut dengan gradien barometrik yang tadi. Jadi gradien barometrik itu mengarahkan angin agar bergerak dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Yang kedua, Earth rotation. Earth rotation ini pasti kan udah jelas tadi toh bahwa rotasi bumi menyebabkan terbentuknya gaya Coriolis. Ya, gaya Coriolis akan menyebabkan angin yang harusnya lurus jadi belok. Ya, belok dianya. Baik ke kanan di utara maupun ke kiri di selatan. Yang terakhir, barriers atau hambatan. Kalau misalnya ada gedung, ya ada angin bertiup ke arah gedung tersebut, sementara gedung tersebut ditutupi oleh kaca. Apakah angin akan menembus gedung? Enggak kan? Pasti angin tersebut tidak akan tembus gedung terjadi tadi. Kenapa? Karena kaca ditutup. Maka otomatis angin akan bergerak ke samping atau ke atas gedung. Nah, itu pasti itu juga sama, artinya itu angin tersebut sudah belok arahnya, harusnya lurus dia belok. Nah, ya. Berikutnya kita lihat di sini, saya agak-agak lupa, tak khawatir kemarin saya tulis banyak sekali di sini ya, jadi saya takut lupa ini. Oke. Berikutnya adalah kecepatan angin ya. Ini di sini ya. Jadi di daerah lintang itu dia juga bergantung lintang berapa ya. Kecepatan linear itu maksudnya kecepatan lurusnya. Ini bukti bahwa ternyata ya, ini saya tulis di sini ya. Ya. Di sini membuktikan bahwa kecepatan linear itu berbanding terbalik ya. Gimana caranya buatnya? Nah, gini. Begini terhadap gaya Coriolis. Nah, begitu. Artinya apa? Artinya semakin tinggi kecepatan linearnya, maka gaya Coriolisnya akan semakin kecil pengaruhnya. Nah, kecepatan linear tinggi, maka pengaruh Coriolis rendah. Sebaliknya, kecepatan linear rendah,
tadi tuh di awal tuh bahwa di Indonesia itu gaya Coriolis itu tidak maksimum dia membelokkan arah angin ya. Yang paling maksimum itu di daerah kutub ya. Makin ke arah kutub makin ini kuat ya pengaruh Coriolis terhadap pembelokan angin. Makin ke arah tropis makin minimum. Makanya gak heran ketika di daerah tropis itu dia Coriolis rendah, maka otomatis angin akan cenderung lebih lurus ya, lebih lurus dibandingkan daerah kutub. Jadi nggak lurus amat, tapi lurus dibandingkan kutub gitu ya. Makanya kecepatan linear ini, maksud kecepatan lurusnya itu lebih tinggi di daerah ekuator dibandingkan daerah kutub. Di daerah ekuator itu kamu lihat ya 461 meter per detik, sementara kutub hanya 0 meter per detik, sangat lambat ya, bahkan mungkin hampir nggak bergerak itu anginnya ya, nggak bergerak angin. Oke, kita lanjut di sini kita lihat ya, kecepatan angin dipengaruhi apa? Sama ya, ternyata kecepatan angin dipengaruhi oleh dua faktor yang sama seperti yang memengaruhi kekuatan angin. Yang pertama adalah gradien barometrik, yang kedua adalah hambatan barrier, hambatan atau barrier ya. Sehingga bisa saya ini kan, saya terjemahkan begini. Kekuatan dan kecepatan angin berbanding lurus terhadap GB. Artinya GB besar, angin kuat dan kencang. GB kecil, maka angin lemah dan lambat. Beda ya, lemah sama lambat ya. Lemah itu ya lemah, kalau lambat itu kan geraknya nggak cepat gitu ya. Ya sama ya. Oke, begini. Di sini ya. Nah, kan kamu tadi tanya mungkin ya, kira-kira maksudnya ngomong apa sih? Kok isobar segala macam? Apa isobar? Isobar itu adalah gabungan dari kata iso dan bar ya. Itu tuh sama artinya, dan bar dari tekanan ya. Artinya sehingga isobar itu adalah garis hayal pada peta yang menghubungkan titik dengan tekanan udara yang sama ya. Jadi sebenarnya isobar itu nggak jauh beda dengan kontur ya. Apa itu kontur? Kontur garis hayal pada peta yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Hal ini terkait dengan tinggi atau rendahnya permukaan bumi atau morfologi. Jadi kalau isobar itu khusus untuk tekanan, kalau kontur itu khusus untuk tinggi permukaan bumi. Ini misalnya gini ya. Karena kamu lihat ini ya. Ini ngebuktiin tadi maksudnya ya, bahwa ternyata makin rapat garis isobarnya, anginnya makin kuat makin cepat. Sementara makin renggang garis isobarnya, anginnya makin lambat dan makin lambat dan makin lemah anginnya gitu. Itu buktikan di sini. Ini kan ada sisi A, sisi B toh. Oh, ini permukaan bumi ya, ini kontur ya. Kamu lihat di sini. Yang ini yang A dengan yang B kelihatan toh. Beda kelandaiannya, kecuramannya. Yang A cenderung lebih curam, yang B cenderung lebih landai. Nah, kalau kamu misalnya turun kaki gunung ini antara A dan B, sisi A sisi B, pasti kamu akan kesulitan toh yang A. Kenapa? Karena sangat curam dia. Otomatis biasanya kamu akan lambat gitu ya. Sama ketika kamu naik dari sisi A, pasti akan cenderung lebih sulit. Kenapa? Karena lebih curam ya. Lebih cocok kamu yang A ini bukan mendaki tapi manjat gitu ya ceritanya. Sementara coba lihat yang B. Yang B cenderung lebih landai gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya ini ada air hujan jatuh ke permukaan buminya ini kan permukaan bumi, ini kan bukit ya, ke permukaan bumi tadi. Nah, kira-kira menurut kalian di A atau B yang kecepatan airnya akan mengalir lebih cepat? Itu pasti ya. Kalau misalnya logikanya betul, pasti jelas yang A lebih cepat gerakan airnya dibandingkan yang B. Artinya air itu kalau kita ibaratkan dia udara atau angin tadi, maka jelas bahwa kalau misalnya ada isobar yang rapat seperti di A ini, maka itu udaranya akan cepat bergerak gitu. Seolah-olah si udara tersebut akan turun kayak seperti menuruni sebuah prosotan gitu ya. Sementara kalau yang di B, karena dia renggang seperti jauh-jauh, maka otomatis dia anginnya akan lambat ya. Kenapa? Karena permukaannya landai ya, sama seperti air lah gitu. Air kalau ditaruh di tempat yang lain pasti nggak mengalir ya. Dan kalau misalnya kita kasih di tempat yang ini yang curam, cenderung air akan cenderung lebih cepat turun. Nih contohnya seperti
kan yang dilingkari yang ini, yang lingkaran yang lebih besar sama yang kecil ini kan beda toh. Yang lebih besar itu dia garis isobarnya itu renggang-renggang seperti ini jauh-jauhan, sementara yang lingkaran kecil ini dia cenderung rapat gitu ya. Berarti bisa diterjemahin bahwa yang di lingkaran yang besar ini ya, yang bentuknya seperti elips ini anginnya lambat ya, dan sepoi-sepoi lah begitu. Sementara angin yang di lingkaran kecil ini anginnya kenceng, anginnya deres, anginnya kuat. Nah begitu ya. Sementara gerak angin dari mana Ustadz? Gerak anginnya itu sesuai gradien barometrik dari H ke L. H itu dia singkatan dari high, L itu singkatan dari low ya. Jadi itu dari H ke L, gerak dari sini ke dari H ke L, dari tinggi ke rendah. Nah, kesimpulannya apa? Semakin rapat jarak antar isobar, maka semakin cepat angin bergerak dan kekuatan juga akan meningkat. Dan angin akan bergerak dari pusat tekanan tinggi ke pusat tekanan rendah. Kebalikannya, semakin renggang jarak antar isobar, maka semakin lambat angin dan kekuatan akan berkurang. Ini analogi tadi ya, bahwa isobar yang rapat diibaratkan permukaan bumi yang curam. Apabila akibatnya jika ada air yang bergerak di permukaannya, maka gerakannya akan cepat dan daya erosi juga akan meningkat akibat kekuatan yang juga tinggi. Nah, jadi makin rapat makin cepat gerakannya, jadi maka daya gesek itu makin kuat ya. Kebalikannya, isobar yang renggang diibaratkan permukaan bumi yang relatif rata. Akibatnya jika ada air yang bergerak di permukaannya, maka gerakannya akan lambat dan daya erosi juga akan menurun akibat kekuatan yang juga rendah. Nah, ya, jadi seperti itu. Ini kita masuk ke sini ya. Nah ini, nih ada skala sebenarnya skala Beaufort. Skala Beaufort itu adalah skala yang dipakai untuk mengukur kecepatan angin ya. Skala Beaufort. Jadi angin mulai dari angin yang bentuknya itu kalem ya, kalem itu. Misalnya kamu bisa nanti praktekkan di rumah ya. Artinya kamu bakar sampah misalnya kan ada asapnya. Asapnya itu kalau misalnya ini tegak lurus ke atas, berarti dia kecepatannya itu dia kurang dari 1 km per jam ya. Dia sangat lambat. Nah, supaya nggak sama sekali angin begitu gerakannya ya. Nah, di sini kamu lihat ya, arah angin ditentukan oleh gerakan asap buka dengan wind vanes. Nah, jadi kalau yang 1 sampai 5 km per jam itu dia asapnya itu mulai agak miring-miring dikit. Nah. Terus sampai nanti dia masuk kode 8, fresh gale. Sampai nanti empatan pohonnya dan lalu lintas terganggu. Nah, ya kalau yang ini untuk Beaufort ini skala yang digunakan itu dia tidak untuk ini ya, untuk angin tornado atau untuk badai enggak, tapi dia masih tergolong angin-angin yang di bawah kecepatannya. Karena kalau misalnya udah ngomongin misalnya badai tropis misalnya kayak seperti di Amerika gitu atau badai Katrina, maka itu kita ngomong itu sudah ratusan kilometer per jam di kecepatannya. Jadi nggak pakai skala Beaufort, ada skala khusus mereka sebut skala Fujita ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini kalau rumahnya itu terbuat seperti ini. Jadi kau bisa ini, bisa apa namanya, bisa nanti ini coba praktekkan lah di rumah ya. Kalau misalnya kamu iseng-iseng di luar itu bakar sampah segala macam, lihat aja awan asapnya. Atau kalau misalnya nggak ada asap gimana Ustaz? Coba kalau ada bendera nggak kira-kira? Nggak ada bendera juga coba arah cari pohon lah gitu. Tapi yang paling gampang sebenarnya asap ya, karena asap itu kelihatan nih ya di bawah. Sementara orang di pohon kadang-kadang kan dia kan nggak jelas ya arahnya kemana, dia nggak ke situ gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang bendera nggak ada benderanya, agak susah gitu ya. Nah ini kalau di laut seperti ini ya, ini laut, pandangan laut seperti ini. Oke, selesai di situ itu adalah arahnya angin. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis angin ya. Nah, global wind ya. Oke, kita masuk di sini dulu sebelum situ. Nah, jadi angin, nah ya, dia itu ada klasifikasi khusus ya. Pertama klasifikasi itu cakupan hembusannya. Ada angin yang cakupan hembusannya itu dia global, lokal. Lokal itu maksudnya apa? Lokal maksudnya itu maksudnya hanya bertiup di tempat yang ini, tempat yang sempit gitu loh. Artinya itu dia tempatnya terbatas, ya. Dia tuh dihalangi misalnya oleh laut, oleh gunung, oleh lembah, gitu, ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, di situ aja gitu. Itu angin lokal. Sementara angin global ini angin yang bergerak melintasi perbatasan negara, bahkan perbatasan antar benua. Misalnya apa? Misalnya angin musim. Angin musim itu bergerak dari daerah Indonesia terus nanti sampai ke daerah Rusia sana. Ya, jauh sekali dia gerakan. Nah, itu kalau berdasarkan cakupan hembusannya. Tapi kalau berdasarkan konsistensi hembusannya, maka
hembusannya tetap sepanjang tahun nggak berubah. Misalnya kalau disebut ya anginnya angin gunung, maka selama-lamanya angin itu adalah bergerak dari gunung ke lembah. Kalau disebut dengan angin lembah, berarti selama-lamanya angin itu bergerak dari lembah ke gunung. Nah, ya, itu dia angin tetap. Seperti ada yang terbalik ini ya, apa namanya? Contohnya terbalik ini, ya. Saya ganti di sini ya. Nah, di ini terbalik contohnya. Nah, ini harusnya segini, ini harusnya sini. Ini salah. Nah, ini harusnya di sini, ya. Jadi contoh-contoh anginnya sudah di situ ya. Ini kita tinggal memperkaya saja. Ada angin tetap itu misalnya angin gunung, angin lembah, angin laut, ya, angin darat. Angin darat misalnya ada angin muson. Angin muson itu kenapa nggak tetap Ustadz? Karena angin muson atau angin musim itu berubah per 6 bulan sekali. Nah, itulah yang menyebabkan di Indonesia itu berubah musim, ya, musim hujan dan musim kemarau. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi sini saya sebutkan ada angin pasat ya, angin pasat, angin monsun. Mana angin pasat itu? Angin pasat itu ini angin pasat. Angin pasat itu ada dua jenis ya. Yang pertama angin pasat tenggara, yang kedua angin pasat barat timur laut. Ya, jadi ada bumi itu dibelah dua. Ada yang utara, ada yang selatan. BBU, WBS. Belahan bumi utara, belahan bumi selatan. Nah, yang tenggara itu kalau bergerak daerah 23,5 derajat selatan ke daerah 0 derajat. Sementara yang pasat timur laut itu gerakannya dari subtropis di daerah utara ke daerah tropis. Nah, begitu ya. Ini pasat timur laut, pasat tenggara. Kemudian ada lagi disebut dengan angin baratan, angin timuran. Angin baratan itu daerah 23,5 ke 66,5, ya, baik timur dan barat sama aja namanya. Kalau timuran itu dari 90 ke 66,5. Nah, saya jelaskan dulu ya, ini maksudnya apa sih? Kok ini ada tanda panah naik ke atas, tanda panah turun ke bawah gitu ya. Ini penjelasannya ada semua di sini. Ya, saya udah buatkan. Jadi masa udara lintang 0 derajat naik, ya, bergerak konvektif ya, ini. Oh, disclaimer dulu katanya. Disclaimer itu, disclaimer itu artinya sebelum menjelanjutkan pembelajaran berikutnya, ini tolong diucapkan dulu ya. Semakin dingin masa udara, maka semakin berat masanya dan semakin kecil daya tampung uap airnya, sehingga masa udara dingin cenderung lebih kering. Nah, itu tadi sudah dijelasin pertama ya di awal-awal ya. Yang kedua, semakin hangat masa udara, maka semakin ringan berat masanya dan semakin besar daya tampung uap airnya, sehingga masa udara hangat cenderung lebih basah. Nah, jadi ternyata masa udara yang basah itu bukan yang dingin, tapi yang hangat. Kenapa? Karena daya tampungnya cenderung lebih besar dibandingkan yang dingin, ya. Nah, ini. Jadi masa udara di daerah 0 derajat itu dia naik, ya, naik. Kenapa naik? Karena dia dipanaskan oleh sinar matahari, dia dipanaskan sinar matahari 0 derajat. Nah, naik ini dia tidak hanya naik, tapi dia juga bawa uap air di situ. Ya, uap air naik ke atas, maka dia akan membentuk awan-awan konvektif atau awan menjulang, ya. Nah, awan menjulang itu termasuk dalam kelompok awan-awan cumulus. Salah satunya misalnya cumulonimbus. Nah, makanya nggak heran kalau di daerah 0 derajat sering terjadi hujan yang deras, lebat, lama. Nah, itu dia akibat adanya awan cumulonimbus. Ya, ke atas seperti ini. Nah, masa udara kan terus naik ke atas sampai ke atas tuh. Sampai kalau misalnya kita batas troposfer itu kan sekitar 16 km dari permukaan laut ya, di daerah tropis itu, sampai di ketinggian tertentu masa udara tersebut itu didinginkan. Ingat, ada hukum disebut dengan hukum gradien termometrik gitu. Jadi makin tinggi masa udaranya naik ke atas, makin dingin udaranya gitu suhunya. Sehingga ketika ada masa udara yang tadi dipanaskan dia naik ke atas, itu kan dia ringan, maka dia naik ke atas seperti ini. Selama proses penanjakan tingginya tadi, dia akan mengalami penurunan suhu sampai di ketinggian tertentu suhunya sudah sangat dingin. Ingat, ketika dia panas dia hangat, dia suhunya, ketika suhunya hangat dia akan ringan, ketika sampai di atas dia dingin, dia jadi berat. Nah, akibat berat dia pecah ini, yang pecah dua, ada yang ke arah selatan, ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan. Ini salah ini, saya ganti selatan ya. BBS di sini harusnya, karena ternyata tenggara bukan ada di sini ya. Oke, kita ganti dulu.
naik ke atas dia belok ke utara, ke selatan dan ke utara. Nah gitu. Angin yang datang dari daerah subtropis ke tropis dari sini utara maupun dari selatan itu disebut dengan angin pasat. Angin yang bergerak di atas dari lintang 0 derajat ke subtropis itu disebut dengan antipasat atau angin kebalikan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ingat di sini. Sampai di sini kan udah dingin nih. Ya, di atas dingin dia. Maka setelah dingin dia akan berat. Setelah berat dia akan turun ke bawah. Terus ini ke bawah ini ya. Nah, kalau yang ini yang naik ini menyebabkan terbentuknya awan, maka kebalikannya yang turun dia tidak membentuk awan. Makanya di daerah Indonesia banyak banyak awan, sementara daerah subtropis itu dia sedikit awan. Nah, inilah salah satu menyebabkan terbentuknya gurun ya. Coba kamu cek deh. Lintang-lintang tempat adanya misalnya itu negara-negara yang ada gurunnya kayak Sahara, kemudian ada gurun di Australia, itu rata-rata negara tersebut letaknya nggak jauh-jauh dari 23,5 derajat ya, antara 23,5 ke 30, nggak jauh-jauh dari situ angkanya. Nah itu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah adanya massa udara turun. Massa udara turun itu tidak menyebabkan terbentuknya awan. Kalau nggak ada awan ya nggak ada hujan. Kalau nggak ada hujan ya berarti negaranya kering, gitu ya. Nah kemudian di bawah dia kan pasti kan ini tuh berhadapan dengan permukaan bumi kan, ya kan nggak terus tembus tanah itu ya, pasti dia akan belok lagi di sini, kemudian bergerak terus ke arah 66,5 ya, daerah lingkar kutub, dia akan dipanaskan lagi. Loh kenapa kok di sini naik lagi? Bukannya tadi lebih, harusnya kan 66,5 ini kan lebih dingin dibandingkan 23,5. Memang gitu, memang, tapi perbandingan di sini dia tidak dibandingkan 66,5 ini dengan 23,5, tapi dibandingkan dengan 90. Kenapa? Karena massa udara yang datang dari 23,5 sama 90 ketemunya di 66,5. Makanya 66,5 derajat itu massa udaranya dianggap cenderung lebih hangat dibandingkan 90. Paham ya? Nah, makanya di situ akan terjadi lagi massa udaranya naik seperti di 0 derajat. Maka terbentuklah kembali awan konvektif. Ya, berarti awan konvektif tidak hanya dibentuk di 0 tapi juga di 66,5 derajat. Naik ke atas terbentuklah awan cumulonimbus. Sampai di atas massa udaranya didinginkan, maka turun lagi dianya. Ya, turun lagi ke bawah di 90. Menyebabkan daerah kutub nggak akan pernah ada hujan. Ya, mustahil di kutub ada hujan gitu ya. Di 90 derajatnya ya, tapi ya di 90 derajatnya bukan di luarnya ya. Artinya lingkar kutub itu kan dimulai dari 66,5 sampai 90. Dari 66,5 sampai 90 kan ada ini kan, apa namanya? Beberapa aja, ada 66,5, ada 67, ada 68, 69, 70, 80 gitu kan ya. Lintang itu enggak lintang itu. Dari sepanjang itulah nanti akan terjadi hujan dan badai. Sementara di pusatnya sendiri di 90 tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya gini, tapi kalau saya lihat di video-video Discovery itu kok kelihatan ada hujan di sana, enggak. Nah itu yang diambil itu bukan di 90-nya, tapi di daerah lingkar kutubnya, bukan di pusat kutubnya. Jadi bedakan itu antara pusat dengan lingkar kutub. Nanti kamu kalau nggak paham silakan kamu buka aja globe atau misalnya buka peta lah, peta dunia gitu ya. Nah itu. Nah itulah jadi gerakan-gerakan massa udara tersebut nanti akibat posisinya tempat berdirinya berbeda, maka namanya juga nggak sama. Ada disebut angin pasat, ada disebut angin baratan atau westerlies, ada disebut angin timuran atau easterlies. Ya, nanti kalau misalnya kamu penjelasan saya kurang ini dipaham baca sini ya, di poin 35 sama 36 penjelasan tentang ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Nanti siklon saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, yang kedua itu disebut dengan angin monsun atau angin musim. Angin musim itu kenapa kok saya bahas sekarang di sini? Karena negara kita sangat dipengaruhi oleh angin musim. Perubahan musim sepanjang tahun di Indonesia itu diakibatkan oleh adanya perubahan arah angin musim. Begitu. Makanya angin ini disebut dengan angin tidak tetap. Yang pertama di sini ya, ini di sebelah sini. Ini disebut dengan musim timur laut ya, musim barat. Kenapa dari barat? Kalau disebut dengan musim barat karena lihat ini tanda panah sebelah sini ya. Ini kan arah sel tekanan tinggi di sini.
kan. Sel tekanan tinggi maksudnya tekanan daerah tekanan udara tinggi nih. Ini arahnya ini dianggap seperti posisi di barat kita gitu, di baratnya Indonesia, walaupun posisinya mungkin bukan di barat tepat ya, tapi di barat laut lah kita bilangnya. Nah, barat seperti ini, dia anginnya kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Indonesia itu kan tekanannya rendah, panas udaranya itu, hangat. Maka otomatis dia bergerak dari sini ke sini terus. Nah, ketika si massa udara bergerak dari daerah utara ke arah selatan yang ke wilayah Indonesia, dia melewati Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik. Terjadilah penguapan di Samudra Pasifik, massa udara yang dibawa oleh si massa udara uap air dibawa oleh massa udara tersebut sampai di Indonesia jadi hujan. Makanya saat musim barat Indonesia sebagian besar mengalami hujan. Ya, gitu. Kebalikannya apa disebut dengan angin musim barat, musim timur. Musim timur itu dari mana? Dari sebelah sini timurnya ini. Nah, timur ini. Jadi di belok sebelah sini ya. Nah, ini. Sel tekanan tinggi di mana Ustaz? Sel tekanan tingginya itu ada di Samudra Indonesia dan di daratan Australia, gitu ya. Sel tekanan di mana? Indonesia pasti. Toh. Maka massa udara bergerak dari arah timur masuk ke arah Indonesia. Ingat ya, kenapa kok beloknya begini? Ini kan tadi itu Coriolis tadi, ya. Coriolis itu belokan ini. Ingat, ternyata antara Indonesia dengan Australia itu dia perairannya nggak luas, ya, dibandingkan dengan Samudra Pasifik yang ada di utara kita itu. Maka otomatis di sini massa udaranya tidak membawa uap air yang banyak. Maka sebagian besar wilayah negara kita saat itu terjadilah musim kemarau, ya. Yang ini terjadi pada kapan Ustaz? Ini terjadi pada waktu musim panas ya di utara. Musim panas di utara ya. Jadi di utara musim panas itu terjadi antara bulan Juni sampai bulan September. Sementara yang ini terjadi pada waktu musim dingin di utara ya, musim di utara. Kapan musim dingin di utara itu terjadi? Antara bulan Desember sampai bulan Maret. Nah, itu musim dingin. Ya, jadi Indonesia itu dia beralih 2 kali saja. Ini saya buatkan di sini Pak ya, saya buatkan di ininya. Saya buatkan di sini. Saya tabel ini ya. Ini misalnya BBU ya, BBU. Kemudian ini BBS. Ini Indonesia. Foto di sini harusnya. Ini waktu BBU, BBS Indonesia. Misalnya ini pada waktu bulan Maret, ini bulan Juni, ini bulan September, ini bulan Desember. Pada waktu bulan Maret, maka di bumi utara itu dia mengalami musim semi. Oke. Bulan Juni yang musim panas, September musim gugur, Desember musim dingin. Gitu. BBS-nya terbalik, maka dia musim gugur. Kalau di utara panas, maka di selatan dingin. Kalau di utara gugur, maka di sini semi. Kalau Desember di sana dingin, sini panas. Nah, bagaimana di Indonesia? Pada waktu bulan Maret itu adalah bulan-bulan di mana terjadi proses peralihan, ya. Dia tidak benar-benar musim kemarau dan tidak benar-benar juga musim penghujan. Maka di situ kita menyebutnya dengan musim pancaroba. Sementara di Juni itu kita musim kemarau. Oke, di bulan September sama lagi, akhirnya terjadi proses tadi itu ya, di mana tidak jelas musimnya apakah hujan atau kemarau, maka kita sebut dengan musim pancaroba. Di sini terakhir adalah musim hujan. Ya, jadi sebagian wilayah Indonesia sebagian besar itu musim hujannya di akhir tahun, sementara sebagiannya lagi ya musim kemarau kita itu terjadi pada waktu pertengahan tahun, ya. Nah, jadi ini disebut dengan angin muson barat
dengan angin muson timur gitu ya. Angin muson barat itu terjadi pada waktu akhir tahun, angin muson timur terjadi pada waktu pertengahan tahun. Angin muson barat menyebabkan kita musim hujan, angin muson timur menyebabkan sebagian besar negara kita musim kemarau. Ya. Oke, sampai di situ dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti insya Allah kalau misalnya ada beberapa penjelasan saya yang belum jelas, nanti akan saya buatkan kembali penjelasan berikutnya ya. Mohon maaf, saya belum buatkan gambar untuk pergerakan semu matahari, karena kalau misalnya kalian belajar di kelas normal itu saya biasanya itu sebelum menjelaskan ini semua saya menjelaskan dulu tuh ini peta pergerakan semu matahari sepanjang tahun. Tapi karena tadi saya belum buat dan lupa, nanti insya Allah saya buatkan di video berikutnya. Itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan saya nggak kurang jelas gitu ya, mohon ditanyakan ya. Nanti akan saya buatkan kalian LKPD itu bisa diambil di Classroom, kamu buat dalam waktu yang sudah saya tentukan. Mohon tepat waktu masukannya ya, karena nanti kalau misalnya kamu tidak tepat waktu masukannya, misalnya terlambat semenit 2 menit gitu, itu saya akan potong banyak nilai skornya gitu. Makanya saya ini menuntut kalian untuk masukin tepat waktu di situ, sehingga kamu terbiasa untuk itu ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan kurang jelas, mohon ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.